Kenapa kolbu ini susah berzikir? Karena di dalam kolbu masih ada bayang-bayang selain yang dizikirkan. Zikir artinya mengingat. Yang diingat Allah. Di dalam kolbu masih ada bayang-bayang selain Allah. Itulah kata Imam Nawawi, bagaimana kamu mau usul, mau merasakan hadirnya Allah, sedangkan di kolbumu muntabi'atun, ya, masih terlihat, masih terbayang wajah-wajah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena kita ini lemah, tidak mampu mengingat Allah, ingatlah orang yang ingat Allah. Namanya rabithah. Enggak juga, maka ingatlah yang memisahkan kita dengan orang yang kita ingat. Guru beliau Ustaz Asep sudah wafat. Guru besar kita Abah Hanom juga sudah pergi. Ternyata wali pun mati secara fisik, tapi tidak mati secara rohani. Kalau tubuh ini menguasai pikiran, maka kalau meninggal guru goyang. Guru cuma pindah alam. Tubuh dia sudah tidak sanggup dan kendaraan untuk hidup di dunia. Maka lepaskan ruhnya supaya lebih nikmat. Maka jangan dipaksa juga guru kita tetap hidup kalau badannya sudah sakitan. Kata Nabi SAW ketika ditanya, man awliyaullah, siapakah kekasih Allah itu wahai Rasulullah SAW? Apa jawaban Nabi? Man iza ru'u zukirullah, orang yang jika engkau memandangnya membuat engkau mengingat yang dia ingat. Siapa yang dia ingat? Allah. Kalau terjemahan harfiah, man iza ru'u, siapa yang jika dia dipandang, mereka dilihat, dikenang, dihadirkan wajahnya dalam pikiran, zukiru Allah, membuat kita yang memandang mereka, mengingat mereka, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah punya guru yang begitu belum? Ingat dia, ingat zikirnya, berarti itu mursyid kita. Ingat dia, ingat musuh sebelah, berarti bukan mursyid dia muallim aja. Ya, ingat dia, ingat taklimnya, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti itu yang mursyid. Jadi mursyid itu yang bukan yang dapat ijazah 1000 ijazah, nggak penting. Yang penting kalau kita memandangnya, mengingatnya, kita teringat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim, imam-imam yang lain dengan kualitas hasan li ghairi, kualitasnya sangat bagus. Inilah dalil rabithah. Apa arti rabithah? Ikatan kolbu antara murid dengan guru. Ada yang bisa bayangin Allah? Bisa? Ada yang bisa ingat Allah? Gak ada, cuma bisa menyebut nama Allah. Dari mana kita bisa menyebut nama Allah? Karena ada guru yang mengenalkan nama Allah. Ini disebut rabithah. Maka ingat guru, ingat Allah. Tapi banyak orang suudzon, berburuk sangka, dikira kita ini ingat guru dalam zikir. Bukan, sebaliknya, kita dalam ingat guru, ingat Allah. Itu yang benar. Guru itu cuma babun wasilatun ilallah, hanya pintu untuk masuk mengingat Allah Subhanahu. Tanpa Rasulullah kita kenal Allah gak? Ada yang ketemu Rasulullah? Terus siapa yang kenalin Rasulullah? Guru. Berarti harus terima kasih kepada guru. Kata kawan, gak perlu berguru, langsung saja kepada Allah dan Rasulnya. Yang bisa begitu cuma wali. Yang bisa langsung ke Allah dan Rasul cuma wali. Karena wali itu ruhnya sudah hidup.
Kalbunya sudah terang, maka dia tahu Allah berkalam dalam ruhnya. Dia tahu jika Allah menitipkan pesan dalam jantungnya. Kalau belum wali ya nggak bisa. Maka kita deket-deket aja sama wali. Ya, wali itu kadang belum tentu bergelar mursyid. Kadang-kadang dia nggak punya gelar. Kadang-kadang dia mursyid, kadang tidak. Kadang dia terkenal, kadang tidak. Suka-suka Allah lah, kan itu kekasihnya. Jangan suka-suka kita. Kalau kita kan mikirnya wali itu di tengah hutan, wali itu soleh, wali itu nggak punya nafsu. Mana ada wali begitu? Di zaman Rasulullah, prototipe begitu sudah dibatalkan oleh Rasulullah. Datang 3 orang ngomong, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya nggak mau nikah, nggak nafsu. Jadi kata si bapak-bapak, udah nggak nafsu sama ibu. Gimana bu? Repot nggak tar? Repot tar. Mau suaminya begitu? Nggak mau? Beneran? Itu si laki-laki datang, la atazawwaj abadan, saya nggak mau nikah selama-lamanya. Yang kedua ngomong, la akul abadan, saya nggak mau makan lagi siang hari. Yang ketiga ngomong, la anamu abadan, saya tidak mau tidur lagi. Gaya ya, kayak sok wali bener aja. Tiba-tiba Rasulullah datang, terdengar mereka mengatakan mau jomblo seumur hidup. Ada yang masih jomblo? Ada yang jomblo, ya. Sampai sini ada jomblo kan? Ada yang puasa tiap hari? Ada yang nggak tidur malam hari? Nah, dengarkan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ana a'rafun nas billah, a'rafukum billah. Aku yang paling kenal Allah. Allah nggak suka orang-orang. Dalam dirimu ada nafsu, ada gairah, maka Allah halalkan pernikahan bagimu. Fa'atazawwaj, kata Rasulullah, aku paling kenal kepada Allah, aku pun masih menikah. Berapa istri Rasulullah, Pak? 11. Tumben ibunya jawab. Biasanya ibu diam kalau saya tanya begitu ya. Banyak tapi itu sedikit. Nabi Sulaiman 400. Pelayannya, gundiknya, jariahnya 600. Jadi berapa tuh? 1000. Saya nggak bisa bayangin. Nggak bisa saya bayangin. Bayangin 4 aja belum kebayang. Gimana cara bagi waktunya tuh? Tapi kita nggak tahu. Nabi ini kan nurnya bisa mecah ya. Salah satu mukjizat para anbiya itu terlihat di waktu yang sama di banyak tempat. Itu rahasianya. Itu ilmu Nabi Sulaiman tuh namanya. Ya, nggak boleh dikasih ke bapak-bapak, ntar dibuka cabang banyak-banyak. Nabi mengatakan, ana uftir wa asum, saya berbuka makan siang hari juga kadang berpuasa. Jangan terlalu serius. Wali itu nggak serius-serius amat. Yang serius itu orang mau calon jadi wali ya. Nah ini udah akhir zaman, udah nggak boleh serius-serius amat ya. Santai, relax. Karena orang beriman tuh relax. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah, kalbu jadi rileks. Mengingat orang-orang yang soleh membuat kita paham bahwa kekasih Allah itu bukan ala kita, tapi ala Allah. Allah mau samarkan kekasihnya, Allah mau zahirkan kekasihnya, suka-suka Allah. Udah punya guru yang terhubung kepada Rasulullah? Sudah ya. Tapi guru bukan wali, bukan, kalau wali syukur, bukan nabi. Jadi jangan terlalu berlebihan. Kalau mursyid kita wafat, kita belum kuat, cari mursyid baru. Jangan kemudian mengeluh, pusing, ya Allah guruku mati. Masa kisah Umar diulangi kembali? Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu ketika Rasulullah wafat, beliau katakan, man qala bimauti Muhammad, siapa yang mengatakan Nabi Muhammad mati,
saya sembelih. Yang ngomong siapa? Umar. Karena Umar ini orang yang bisa berdialog dengan ruhnya. Dia tahu ruh Nabi itu kemana. Makanya Sayyidina Umar mengatakan Rasulullah itu tidak mati. Cuma kan yang begitu hanya Umar. Jadi ditegur oleh Abu Bakar, Umar, sadar kamu. Sadarlah Umar. Punya mursyid nggak? Selevel Umar punya mursyid, punya guru ruhani.